Setelah itu, pertandingan ini pun selesai. Tim Akademi Shrek pun kemudian bertemu dengan ayah Rongrong. Di sini, ayah Rongrong meminta kepada Rongrong untuk memperkenalkan rekan satu timnya. Saat Rongrong memperkenalkan si gendut, tiba-tiba si gendut pun berkata kepada ayah Rongrong, "Kenapa Anda bisa mempunyai anak secantik Rongrong?" Di sini si gendut juga berkata, "Jika Anda menikahkan saya dengan putri Anda, maka saya akan gabung ke sekte 7 menara." Dan ayah Rongrong pun menjawab, "Itu sih tergantung anak saya." Kemudian, ayah Rongrong mengajak Tangsan untuk menemui seseorang, di mana orang tersebut mengetahui tentang ayah Tangsan, yaitu Hao Tian. Setelah itu, Tangsan pun bertemu dengan seseorang yang ayah Rongrong maksud, dan ternyata orang tersebut merupakan putra mahkota dari Kekaisaran Tiandou. Ia pun bernama Xing He. Kita panggil saja Xing. Di sini, Xing menceritakan tentang ayah Tangsan, di mana pada saat dahulu kala, saat perintah tertinggi dari kantor spiritual keluar, dan tujuan mereka keluar adalah untuk mencari harta karun, di mana harta ini dipegang oleh sekte Hao, tepatnya oleh ayah Tangsan. Di sini, ayah Tangsan memutuskan untuk keluar dari klan tersebut demi melindungi klannya, dan ayah Tangsan harus berhadapan dengan para Doulo yang mengincar harta karun tersebut. Di sini, ayah Tangsan pun berhasil untuk mengalahkan mereka semua, walaupun dirinya ini harus terluka. Setelah menceritakan banyak hal tentang ayah Tangsan, Tangsan pun pamit untuk pulang. Saat Tangsan telah pergi, di sini ayah Rongrong pun berkata kepada Xing, "Jika Tangsan akan lebih kuat dari ayahnya, dan jika kau ingin lebih dekat dengan Tangsan, maka jadilah sahabatnya." Di sisi lain, saat tim Akademi Shrek akan pergi ke ruangan milik mereka, di tengah-tengah perjalanan, mereka pun ditertawakan tentang kostum yang mereka pakai. Lalu Mupai pun meminta kepada kepala sekolah Flounder agar kostum tim Akademi Shrek itu dirubah, karena kan tim Akademi Shrek ini merasa malu atas kostumnya saat ini. Dan berkat bujukan dari Mupai, kepala sekolah Flounder pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Tangsan dan Rongrong pun sedang diberikan pencerahan oleh guru Tase, di mana dalam waktu dekat ini, Rongrong akan diberikan latihan khusus oleh guru Tase, yaitu latihan pengendalian pemisahan jantung, atau kita sebut saja ilmu tambahan. Begitu juga dengan Tangsan, dirinya juga akan diberikan latihan yang sama dengan Rongrong. Dan pengendalian jantung itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dari pembukaan 4 menyebar ke 5, pembukaan hasrat jantung, dan pembukaan jantung halus ke-7. Dan di setiap tahap, ini mewakili banyak cincin spiritual yang bisa dipakai sekaligus. Dan menurut saya pribadi, tujuan latihan ini sendiri yaitu untuk penggunaan cincin secara bersamaan. Di sini, Guru Tase menyarankan Rongrong untuk segera berkultivasi, dikarenakan usia Rongrong masih tergolong sangat muda. Dan jika Rongrong mampu mencapai semua itu, maka Rongrong akan menjadi orang yang sangat berpengaruh di klannya. Setelah itu, Guru Tase pun menambahkan sedikit pengetahuan tentang kultivasi, di mana kultivasi ini akan dilakukan oleh Rongrong nanti. Keesokan harinya, saat pertandingan selanjutnya akan dimulai, di sini terlihat tim Akademi Shrek menggunakan kostum baru, di mana nampaknya mereka sangat senang dengan kostum baru milik mereka, dikarenakan ada varian warna yang melambangkan diri mereka masing-masing. Tak lama kemudian datanglah Guru Tase dan lainnya. Di sini mereka menyarankan untuk menyerah saja di pertandingan kali ini, dikarenakan lawan mereka kali ini merupakan klan dari sekte Gajah Pelindung, dan klan ini sendiri terkenal memiliki pertahanan yang kuat. Lalu Guru Tase juga berkata kepada tim Akademi Shrek bahwa cukup menang 5 kali saja itu sudah cukup dalam mempertahankan posisi kalian. Di sini Guru Tase memberikan 3 pilihan kepada mereka. Pertama, abaikan babak ini untuk mempertahankan posisi kalian. Kedua, gunakan formasi yang sama seperti saat melawan tim Kekaisaran. Dan yang ketiga, tampil dengan kekuatan utama. Selain itu, Kepala Sekolah Flounder juga menambahkan bahwa sekte Gajah Pelindung ini berada di urutan ke-6 dari 7 sekte terkuat. Tapi di sini, tim Akademi Shrek memilih untuk melanjutkan pertandingan tersebut, dikarenakan jika mereka berhenti, kemampuan mereka tidak akan bisa berkembang. Dan di Akademi tidak ada yang namanya kata menyerah.
Kemudian Tangsan pun merencanakan sebuah strategi untuk melawan tim Gajah Pelindung. Kemudian terpilihlah Zuzin untuk menggantikan posisi dari Tai Long. Nanti kalian akan mengetahui kenapa Tai Long tidak dimainkan pada pertandingan kali ini. Sedangkan Jiang Zu akan digantikan oleh Oscar. Setelah itu, mereka pun memasuki arena pertandingan. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan ini dimulai, pembawa acara pun memperkenalkan tim yang akan bertanding pada malam hari ini. Dimulai dari tim Akademi Shrek, lalu disusul dengan tim Sekte Gajah Pelindung. Di sisi lain, terlihat Hu Yanzhen dan ia merupakan Doulo dari Sekte Gajah Pelindung. Dan ia pun pergi di sana bersama Uskup, di mana mereka berdua memasuki kursi juri. Di sini dirinya sangat berharap kepada cucunya, yang dimana cucunya tersebut menjadi kapten di tim Gajah Pelindung. Dan cucunya itu bernama Hu Yanli. Kemudian Uskup pun menanyakan sesuatu, siapa guru yang melatih tim Akademi Shrek? Lalu ayah Rongrong ini menjawab, apa Anda ingat dengan tim trio besi emas? Ternyata di sini, kepala sekolah Flounder, guru Tase dan Tante Erlong mendapatkan julukan sebagai trio besi emas. Dan mereka juga pernah jaya pada masanya. Mendengar bahwa tim Akademi Shrek ini dibimbing oleh guru Tase dan lainnya, Uskup pun menjadi sangat terkejut. Dan ia sempat panik mendengar hal ini. Oke, kita kembali ke pertandingan. Di sini, mereka semua pun dipersilahkan untuk mengeluarkan cincin roh milik mereka masing-masing. Setelah itu, pertandingan ini pun dimulai. Di sini, tim Armor Gajah mengeluarkan dinding besi milik mereka. Dan dengan tarian yang khas, mereka pun berusaha untuk menekan tim Akademi Shrek. Namun dengan bantuan Oscar, Tangsan dengan rumput perak miliknya berhasil mengangkat seluruh rekan timnya terbang di udara. Dan hal inilah yang membuat Tai Long tidak dimainkan. Karena menurut Tangsan, Tai Long itu berat. Nah, di sini ada hal unik nih, si Oscar malah ngupil. Dan hasil upilnya itu dilemparkan kepada Hu Yanli. Sehingga lemparan dari Oscar ini berhasil mendarat di mulut Hu Yanli. Dan hal ini pun membuat Hu Yanli marah. Setelah itu mereka pun akhirnya bertempur. Di sini Hu Yanli mengeluarkan jurusnya, di mana ia berubah menjadi seperti meriam, dan kemudian ia pun dilemparkan ke arah tim Akademi Shrek. Di sini tim Akademi Shrek pun menjadi kewalahan, sehingga mereka semua harus menahan serangan dari Hu Yanli. Selanjutnya, pertempuran jarak dekat pun tak dapat dihindarkan. Di sini mereka pun akhirnya jual beli pukulan. Saat Hu Yanli akan menyerang Tangsan, di sini rumput perak milik Tangsan berhasil untuk mengikat kaki Hu Yanli. Setelah itu, Tangsan pun mengeluarkan rumput perak miliknya untuk menahan semua anggota dari tim Armor Gajah, sehingga menyebabkan anggota tim Armor Gajah ini terkurung di dalam rumput perak milik Tangsan. Tapi tidak semua yang dikurung oleh Tangsan. Di sini Tangsan pun hanya menyisakan satu saja untuk dimainkan, yaitu Hu Yanli. Kemudian tim Akademi Shrek pun satu persatu menyerang Hu Yanli. Saat Hu Yanli ini terpojok, Hu Yanzhen pun mengirimkan sebuah kata-kata motivasi kepada Hu Yanli, sehingga membuat Hu Yanli ini menjadi lebih bersemangat. Tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Di sini Hu Yanli mampu mengeluarkan tulang spiritual di kepala. Dan hal ini merupakan hal yang menurut mereka itu sangat hebat, dikarenakan di usia yang masih sangat muda, ia dapat mengeluarkan tulang spiritual di kepala. Bahkan kata Hu Yanzhen, saat aku seusia cucuku, aku pun belum bisa mengeluarkan tulang tersebut. Dan berkat tulang spiritual itu, Hu Yanli pun menjadi lebih kuat, sehingga menyebabkan tim Akademi Shrek ini menjadi kewalahan menghadapi Hu Yanli. Saat Zuzin akan diserang Hu Yanli, Tangsan pun memberikan aba-aba untuk segera bersatu dengan Mupai. Setelah itu kita akan diperlihatkan dengan Zuzin dan juga Mupai, di mana mereka berdua akan melakukan sebuah kombinasi hewan roh. Dan hasilnya pun cukup mengesankan. Ternyata hewan roh milik mereka berdua itu merupakan hewan roh yang berpasangan. Di sini kekuatan Mupai dan Zuzin pun bertambah menjadi lebih kuat,
sehingga mereka berdua mampu mengalahkan Huyan Li. Alhasil di sini Huyan Li pun berhasil mereka kalahkan. Melihat cucunya yang kalah, Huyan Zhen pun tak terima. Namun di sini ia dapat ditenangkan oleh Uskup Palas. Lalu Uskup Palas pun berkata kepada Huyan Zhen, "Kan masih ada 4 orang lagi. Siapa tahu dengan 4 orang itu kita bisa menang." Dan seperti yang kita ketahui, jika dalam setiap pertempuran, kalau ketuanya itu kalah, maka anak buahnya juga akan kalah. Alhasil anggota yang krecek-krecek itu dapat dikalahkan dengan mudah oleh tim Akademi Shrek. Dan berkat kemenangan dari tim Akademi Shrek, keuangan dari tim tersebut pun menjadi bertambah, dikarenakan nama sponsor yang mereka bawa. Keesokan harinya, Tangshan pun melakukan kultivasi, di mana ia melakukan atas perintah dari Guru Tase. Di sini, Tangshan beberapa kali gagal dalam mengendalikan kekuatannya tersebut, dikarenakan cara pemakaiannya yang berbeda pada saat pertarungan. Kemudian datanglah Guru Tase. Di sini Guru Tase pun memberikan sedikit pencerahan kepada Tangshan. Alhasil dengan kerja kerasnya, Tangshan pun berhasil menguasai teknik tersebut. Walaupun sebelumnya ia sempat terjebak di bawah tekanan pikirannya sendiri. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan dengan tim Akademi Shrek yang menang berkali-kali melawan tim yang biasa saja. Setelah melewati beberapa pertandingan, di sini mereka pun berencana untuk melihat jadwal pertandingan selanjutnya. Saat mereka akan menuju ke lobi, di sini mereka bertemu dengan tim Chen Gui. Dan dilihat dari cara pandang mereka, nampaknya mereka itu memiliki dendam pribadi. Dan dengan tengilnya, si gendut pun menyenggol salah satu tim dari Akademi Chen Gui. Di tengah-tengah perjalanan, Guru Tase memberitahukan kepada tim Akademi Shrek bahwa ada 5 tim yang patut mereka waspadai, yaitu Dewa Angin, Bakar Api, Air Surgawi, Petir, dan juga tim Gajah Armor. Dan salah satunya sudah pernah mereka kalahkan, yaitu klan Gajah Pelindung. Selain itu, tim tersebut memiliki kekuatan berdasarkan nama-nama mereka. Misalnya Api, berarti kekuatan utama mereka adalah api. Lalu scene pun berubah. Di sini kita diperlihatkan dengan pertempuran yang akan berlangsung, yaitu tim Air Surgawi melawan Dewa Angin. Namun di sini pertempuran mereka itu tidak diperlihatkan. Tak berserang lama, Tangshan pun meminta izin kepada Guru Tase untuk berkultivasi lagi, dikarenakan dirinya ingin lebih menguasai kekuatan tersebut. Saat di perjalanan, terjadilah hal yang aneh, di mana Tangshan berkali-kali melewati tempat tersebut, dan berkali-kali juga ia melihat kejadian yang sama. Melihat ada yang tak beres, Tangshan pun menegur orang yang berada di situ untuk segera berhenti dalam melakukan ilusi. Ternyata, Tangshan sekarang sudah dalam pengaruh ilusi dari Fuixi, di mana ia merupakan guru dari Akademi Chen Hui. Di sini, Tangshan berkali-kali dibawa ke dalam dunia ilusinya, dan di sini terlihat Tangshan itu tidak kuat menahan tekanan dari ilusi yang diberikan oleh Feng Shui. Namun di sini, Tangshan mencoba untuk tetap diam dan juga bersabar. Di sisi lain, terlihat Xiao U mendapatkan sebuah firasat buruk tentang Tangshan, sehingga membuat Xiao U dan lainnya pergi untuk mencari Tangshan. Dan nampaknya mereka saat ini sudah memiliki ikatan batin yang kuat. Kita kembali lagi ke Tangshan. Tanpa Feng Shui sadari, Tangshan pun mengeluarkan senjata beracun miliknya. Lalu Tangshan pun menembakkan senjata tersebut ke arah Feng Shui. Di sini, Feng Shui pun terkena tembakan tersebut. Saat Feng Shui akan menyerang balik Tangshan, namun sayangnya dirinya ini sudah terlambat. Dan racun yang berada di peluru tadi, itu sudah menyebar ke badan Feng Shui. Alhasil Feng Shui pun dapat dikalahkan dengan mudah oleh Tangshan. Di sini, Feng Shui pun akhirnya meninggalkan sebuah benda, yaitu tulang spiritual, di mana tulang ini memiliki kekuatan yang dapat membuat sebuah ilusi.
Setelah itu, Tang San pun kembali ke akademi. Dan sebelum sampai di gerbang, Tang San sudah dijemput oleh teman-temannya. Dan karena kelelahan, Tang San pun harus beristirahat. Di sini Tang San pun ditemani oleh Xiao. Di mana setelah itu mereka berdua pun akhirnya tidur bersama. Saat akan melakukan adegan yang begituan, datanglah Oscar yang mengganggu momen epik tersebut. Di sini Oscar memberitahu jika Tang San sudah sadar, maka Tang San disuruh untuk menemui guru Tase. Setelah itu Tang San pun pergi menemui guru Tase. Di sini guru Tase bertanya kepada Tang San, "Apa kau kemarin diserang oleh seseorang?" Dan Tang San pun bercerita apa yang ia alami kemarin. Tang San juga bercerita bahwa Feng Shui itu kalah di tangannya. Mendengar hal ini, guru Tase sempat tak percaya. Bagaimana mungkin Feng Shui dapat dikalahkan dengan sangat mudah? Di sini Tang San menunjukkan tulang spiritual milik Feng Shui, yang pada akhirnya guru Tase pun percaya. Lalu guru Tase menyarankan untuk tidak memakai tulang tersebut, dan ia lebih menyarankan untuk menyimpannya saja, karena tulang itu akan membahayakan dirinya sendiri. Dikarenakan saat Tang San memakai tulang ini, maka hati Tang San akan berubah. Setelah itu, Tang San dan guru Tase pun memasuki sebuah ruangan, di mana di pertandingan selanjutnya, tim mereka akan melawan tim dari Akademi Api yang terbakar, atau lebih enaknya saja kita sebut tim Blazing Fire. Di sini, mereka melihat statistik tentang tim tersebut. Lalu guru Tase pun menyerahkan tim Akademi Shrek kepada guru Xing Ming. Sedangkan kepala sekolah Flander, ia masih fokus dengan sponsornya. Setelah itu, pertandingan itu pun akan dimulai, di mana tim Akademi Shrek akan melawan tim Blazing Fire. Dan seperti biasanya, sebelum pertandingan itu dimulai, mereka pun dipersilahkan untuk mengeluarkan cincin milik mereka masing-masing. Dan sesuai namanya, tim Blazing Fire ini lebih didominasi dengan api. Setelah itu, pertandingan ini pun dimulai. Di sini kekuatan mereka berdua itu sama-sama seimbang. Bahkan mereka berdua berhasil menyerang satu sama lain, yang pada akhirnya jual beli pukulan pun tidak dapat dihindarkan. Saat tim Blazing Fire ini terpojok, tim Akademi Shrek pun langsung menyerangnya. Namun role support dari Blazing Fire ini tak membiarkan hal itu terjadi. Di sini role support dari tim Blazing Fire mengeluarkan semburan api, sehingga menyebabkan tim Akademi Shrek yang tadi akan menyerang salah satu tim Blazing Fire itu menjadi terpental. Tak lama kemudian, setelah hal itu terjadi, tim Blazing Fire pun memfokuskan untuk menyerang Tang San. Walaupun Tang San ini sudah dikeroyok, Tang San pun berhasil menghindari serangan dari mereka. Malahan Tang San lah yang berhasil mendaratkan tinjuan ke salah satu perut tim Blazing Fire. Di sini tim Blazing Fire tak tinggal diam. Kemudian mereka mengeluarkan jurus andalan mereka untuk menyerang Tang San. Dan jurus andalan mereka adalah sebuah bola api, di mana bola api ini merupakan jurus andalan dari tim Blazing Fire. Namun Tang San sama sekali tak gentar melihat hal itu. Ia malah datang mendekati tim Blazing Fire. Di sini tim Blazing Fire langsung menyerang Tang San dengan bola api tersebut. Dan Tang San pun berhasil menahan api tersebut dengan rumput perak miliknya. Melihat Tang San berhasil bertahan dari bola api itu, tim Blazing Fire pun langsung menyerah. Dikarenakan sudah tidak ada lagi jurus yang bisa mengalahkan Tang San. Dan pertandingan ini pun dimenangkan oleh tim Akademi Shrek.